روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويبقون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويبشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيئنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. قال مصنف الكتاب Habibul Imamul Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Thumma ila sahibu syarha Imam Ad-Dasuki rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal selesai membahas tentang sifat ma'ani. Pada disimpulkan kemarin sifat ma'ani ada dalam 4 kelompok, 4 kategori atau 4 bagian. Bagian pertama yaitu bagian yang tidak punya ta'alluq, yaitu sifat hayat. Bagian kedua adalah bagian yang ta'alluqnya kepada mumkinat, yaitu kudrat dan iradat. Bagian ketiga adalah bagian yang berta'alluq kepada maujudat, yaitu sama dan basar. Adapun bagian yang terakhir, yang keempat adalah ta'alluqnya kepada wajib, mustahil dan jaiz, yaitu ilmu dan kalam. Wa ammu sifatil muta'alliqati fi ta'alluqil ilmu wal kalam. Sifat-sifat yang berhubungan, yang paling umum, yang hubungannya dengan hubungan perkara lain yang paling umum adalah sifat ilmu dan kalam. Karena sifat ilmu dan kalam ini berta'alluq kepada semua perkara yang wujud
maupun yang adam, yang wajib maupun yang jaiz maupun yang umum ini. Jadi di antara ta'alluq semua sifat-sifat Allah itu ta'alluq yang paling umum hubungannya adalah sifat ilmu dan sifat alam. Kenapa? Karena pengetahuan itu menyeluruh, tidak terbatas hanya perkara mungkin saja atau perkara wujud saja, tapi pengetahuannya Allah itu menyeluruh, yang wajib diketahui, yang mustahil diketahui, yang jaiz diketahui, yang ada diketahui, yang tiada berarti umum. Begitupun kalam juga sama dengan ilmu. Yang dikalam oleh Allah apa? Umum, yang wajib diomong, yang mustahil diomong, yang jaiz. Begitupun yang ada diomong, yang tiada juga. Namanya ta'alluqnya secara umum atau hubungannya dengan perkara lain itu adalah hubungan yang paling umum. Wa baina muta'alliqil qudrati wal iradati wa baina muta'alliqis sam'i wal basari umuman wa khususan. Adapun hubungannya sifat kudrat dan iradat mau dibandingkan dengan sifat sama dan basar, itu ta'alluqnya umum wal khusus min wajhin, dari satu arah, umuman wa khususan. Kudrat iradat dikatakan lebih umum dari satu sisi dan dia terbatas dari sisi yang lainnya. Fatazidul qudratu wal iradatu bi ta'alluqihima bil ma'dum. Maka kudrat dan iradat dengan hubungannya pada perkara yang tidak ada itu melebihi sifat sama dan basar. Artinya yang namanya kudrat iradat itu juga berta'alluq menjadikan perkara yang ada ataupun perkara yang tiada. Berarti yang tiada itu masuk dalam kerjanya sama kudrat dan iradat, menciptakan pula perkara mungkin menjadi tiada atau perkara mungkin menjadi ada. Adapun sama basar itu melebihi dari sifat kudrat iradat dari arah perkara yang wajibul wujud seperti zatnya Allah. Kudrat iradat enggak berurusan sama perkara yang wajib. Adapun sama basar berurusan perkara yang wajib. Apa itu? Zatnya Allah, sifatnya Allah. Artinya sifatnya Allah yang wajib itu ya dilihat juga didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun perkara yang jaiz, wujudnya kita juga dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kudrat iradat ini enggak berurusan dengan perkara yang wajib, hanya berurusan pada perkara yang jaiz. Wa yazidu sam'u wal basaru bi ta'alluqihima bil mawjudil wajib kadatil maulana jalla wa azza wa sifatihi wa tastarikul qismani fi ta'alluqihima bil mawjudil mumkin. Maka sifat kudrat dan iradat dan sifat sama basar sama-sama satu derajat pada kondisinya berta'alluq kepada perkara yang wujudnya mungkin. Artinya perkara yang wujudnya mungkin itu
ya di kudrat iradat, juga di sama basor. Ini bicara keumuman dan kekhususan 3 macam ta'alluq. Yang paling umum ta'alluqnya adalah ta'alluq ilmu dan kalam. Kemudian wa innama iktusira fit aqidati ala hadhihi sam'i al hadhi sab'i lam yu'idda ma'aha sifatu thaminah wa ya al-idrak ta'ala. Dalam kitab Al-Aqidah, dalam kitab pokok, hanya dicukupkan pembahasan sampai sifat ma'ani, itu hanya dalam 7 sifat saja. Sifat ma'ani jumlahnya ada berapa? Maka dalam tiap-tiap kitab akidah cuma dibahas berapa? 7. Tidak dibahas sifat yang ke-8, yaitu sifat idrok. Apa itu sifat idrok? Sifat idrok itu sifat menemukan. Sifat menemukan atau sifat merasakan. Kalau kita bicara sifat idrok ini enggak kita bahas, karena semua yang ditemukan dalam sifat idrok, pendapat kita itu ditemu dalam sifat ilmu. Jadi yang diidrok itu pasti di ilmu, maka kita mencukupkan atas sifat ilmu, enggak perlu lagi bahas sifat idrok. Tapi ada ulama yang kemudian membahas sifat idrok, itu Imam Maturidi, yang memasukkan sifat idrok menjadi sifat yang ke-8 dari sifat ma'ani. Apa kerjanya idrok? Wa ya idraku ta'ala at-ta'uma war-rawa'ih wa nahwuhuma. Idrok adalah sifat yang mana Allah menemukan rasa, aroma, manis, pahit, asem, wangi, kecut. Ini kata Imam Maturidi, semua itu diidrok oleh Allah. Kalau kamu mau bikin teh, kasih gula 2 sendok, cobain kurang manis atau cobain enggak? Apa cukup dilihat aja? Cukup nih. Iya, maksudnya mata nggak bisa menemukan manis gitu. Yang bisa nemu apa? Lidah. Maka ya, atau ente menemukan parfum, aroma, wangi nih. Nah, kata Imam Maturidi, Allah juga bisa begitu. Kalau Allah mau bikin apel manis, manisnya seberapa? Allah ya tahu manisnya, ngincipin juga gitu loh. Kata Imam Maturidi. Tapi caranya Allah tahu manis nggak pakai lidah kayak kita, gitu loh. Allah menemukan sifat manis, tapi caranya nemu sifat manis nggak seperti kita menemukan manis. Cobain dulu, dicium dulu kalau wangi, gitu loh maksudnya. Maka Imam Maturidi memasukkan sifat idrok sebagai sifat yang ke-8 yang melebihi sifat ilmu. Artinya sifat yang kerjanya berbeda dengan kerjanya sifat ilmu. Kalau ilmu kan cuma tahu, oh ini ada manisnya, penglihatan tahu ada manisnya. Tapi kalau idrok ngincipin seberapa manisnya gitu, jelas. Nah, bagi kita yang begitu itu adanya dalam sifat ilmu. Di ilmunya Allah itu jelas manisnya seberapa, gitu loh. Allah tahu ini gulanya kemanisan,
atau kurang, Allah tahu, nggak usah dicicipin lagi gitu loh. Bagi kita kan begitu. Bagi Imam Maturidi, oh enggak, ada sifat idrak. Wa nahwuhuma minal kaifiyati allati tastad'i fi haqqina bihasabil adati ittisalati li ajli khilafil ladhi fi hadhihi sifat. Hal hiya fi haqqi ta'ala tarhiju ilal ilmi am hiya zaidatun alal ilmi. Kalau bagi kita sifat itu ya menjadi sifat apa? Sifat ilmu. Tapi bagi Imam Maturidi ini dibedakan. Dikatakan di sini Allah menemukan sifat aroma, sifat rasa, dan sifat-sifat kaifiyat yang semisalnya yang pada manusia secara adat menuntut pertemuan atau percobaan. Kalau pada kita mau tahu manis dicoba, kalau pada kita mau tahu wangi dicoba. Jadi kalau bagi Allah nggak demikian, berbagai hal. Karena pertentangan pendapat kaitan sifat ini, apakah bagi Allah ia di luar sifat ilmu, sehingga idraknya Allah berbagai hal tersebut terjadi dengan idrak di luar sifat ilmu tanpa pertemuan dengannya. Ini ulama beda pendapat, apakah cukup dalam sifat ilmu atau perlu sifat idrak. Wa yakunu idraku ta'ala litilkal umur bi idraki zaidin al ilmi min ghairi ittisali biha wala tutakayyafu adzatul aliyatu bima jarrad bihi zawatuna inda hadil idrak minal ladzat wal alam wa nahwihima. Ini Allah itu mengetahui manis dan yang lainnya itu dengan sifat ilmunya atau dengan sifat idraknya. Kata Imam Asy'ari cukup dengan sifat ilmu, karena sifat idrak itu akan menggambarkan nanti sebagaimana keadaannya makhluk. Allah mengetahui sesuatu yang tadinya belum tahu, atau Allah menemukan sesuatu yang tadinya belum ditemukan. Maka ini menjadi kekurangan bagi Allah. Adapun zat yang maha luhur maka tidak diandaikan sebagaimana pengandaian yang terjadi pada manusia ketika menemukan rasa ataupun kenikmatan ataupun sakit dan yang semisalnya. Wa ta'alluqu hadhil idrak ala hadzal qauli fi haqqi ta'ala bi kulli mawjudin kasam'i jalla wa azza wa basarihi. Menurut pendapat ini, kata Imam Maturidi, idrak bagi Allah itu berhubungan dengan setiap hal yang wujud seperti sifat sama dan basar. Mau bantah bagaimana ini? Sama basornya Allah, penglihatannya Allah itu bisa menemukan semua yang ada. Ya. Penglihatannya menemukan yang ada, pendengarannya menemukan yang ada. Maka kata Imam Maturidi, idraknya pun mengidrak semua yang ada. Dan caranya berbeda dengan caranya sama dengan caranya basor dan caranya idraknya kita. Kita menetapkan Allah bersifat melihat, tapi melihatnya mukhalafah dengan melihatnya kita. Ya,
Allah bersifat mendengar, dan mendengarnya Allah mukhalafah dengan mendengarnya kita. Maka kata Imam Maturidi, Allah juga idrok, dan idroknya berbeda dengan idroknya kita. Kenapa nggak boleh? Coba ini ngomong apa? Hah? Kalau ente boleh ngomong Allah sama basor, yang sama basornya nggak sama dengan sama basornya kita, maka Allah boleh juga idrok, menemukan segala macam rasa, sakit, bau, semua yang wujud diidrok oleh Allah dengan idrok yang tidak seperti idroknya kita. Cium dulu, cipin dulu, panas pegang dulu. Ini gelasnya panas, airnya panas, berapa derajat? Pokoknya panas, nggak idrok berarti. Gitu loh. Nah Allah idrok. Panasnya sekian derajat diidrok oleh Allah dengan idrok yang tidak sama dengan idroknya kita. Gitu loh. Udah dapat jajan udah. Nyambung nggak ini? Jadi pakai idrok apa enggak? Kalau boleh pakai boleh enggak ya? Boleh pakai boleh enggak? Makanya di sini dikatakan di kitab ini tidak ditambahkan sifat idrok, tapi diceritain, sama aja ditambahin ini Pak. Pakai sama juga pakai. Jadi menurutnya kalau idrok itu kayak ada proses kalau idroknya kita sama basor itu menemukan semua yang wujud tanpa bergantian, ya kan? Sama basornya Allah bisa menemukan semua yang wujud, semua yang ada tanpa bergantian, nemu wujudnya sendiri dan nemu semua wujudnya makhluk. Ya, lah idrok juga begitu. Allah mengidrok semua rasa tanpa gantian, gitu loh. ilmu dulu gitu Hah? Ilmu dulu gitu. Enggak. Artinya beda dengan yang di ilmu, beda lagi. Sama basor nemu wujud, ilmu juga nemu wujud, tapi beda. Yang ditemu ilmu itu maklumat, yang ditemu sama basor langsung barangnya, gitu loh. Sama dengan rasa yang ditemu ilmu itu bentuknya maklumat, rasa yang ditemu sama idrok bentuknya mawujud, gitu loh. Jadi betul-betul manisnya itu yang ditemu. Kalau di ilmu kan mengetahui itu manis, mengetahui itu wujud, gitu kan? Jadi nggak terkesan sifat yang ada awalnya, nggak tergambar sifat yang ada akhirnya, nggak terkesan sifat yang bergantian, tidak, gitu kan? Jadi dimasukkan sifat idrok. Blur ya, blur ya. Terus walladhi ikhtarahu ba'dul muhaqqiqin fi hadzal idrak al-waqfu li adami wurudi sam'i bihi. Nah, ini puncaknya. Pendapat yang dipilih sebagian ulama muhaqqiqin, ahli tahqiq, ahli menyatakan sesuatu terkait sifat idrok ini adalah mauqufkan, dimauqufkan, tidak membahasnya karena tidak adanya dalil Quran maupun hadis. Ini masalahnya. Itu doang. Kalau aklinya nemu, gitu loh. Fali ajli ma waqa'a fihi min hadzal khilaf tarokna addahu fi sifatil ma'ani waqtasara
waqtasorna alal mujma'i alaih. Artinya pendapat yang karena pertentangan pendapat ini terjadi itu dikarenakan penyebutan semua sifat-sifat ma'ani, dan aku cukupkan pada sifat ma'ani yang telah disepakati dengan dalil syar'i dan akli. Nah, dua dalil, akli dan syar'i. Sama basor wa sami'ul basir, kudrat wa ala kulli syai'in qadir. Artinya maknawiyahnya disebut, maka kalau ada maknawiyah pasti ada ma'ani. Lah, mudrikun nggak disebut di Quran gitu loh. Adanya apa? Yudrikul absar wa huwa apa? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ada kalimat idrak di Quran, itu kalimatnya la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, ini kata Imam Turdi itu ada. Tapi itu fi'il. Apa? Fi'il bukan isim. Ya, walhasil kata Imam Turdi itu ada sifat itu. Tapi bagi kita tidak pakai karena terjadinya khilaf. Kalau yang 7 ini mujma' alaih, semua sepakat, nggak ada pertentangan, nggak ada khilaf antara para ulama mutahaqqiqin bahwa wajib Allah punya 7 macam sifat ma'ani. Gitu. Jadi tidak diterimanya bukan karena hujah akli nggak nemu, itu coba bantah. Coba pakai hujah akli ente bantah. Allah itu juga nemu manis. Dimaknai mendeteksi kan apa? Hah? Idrak dimaknai mendeteksi. Kalau mendeteksi, ya nggak apa-apa, diartikan kerjanya mendeteksi. Yang deteksi apa? Kalau mendeteksi itu yang sesuatu yang belum terlaksana aja udah dideteksi. Itu ilmu namanya. Ta'aluknya ilmu. Kan disebut tadi ilmu ta'aluknya lebih umum. Yang wujud dan yang adam ditemu di ilmu. Artinya belum wujudnya saja ditemu di ilmu gitu loh. Kayak Allah menilai niat orang ya. Belum melaksanakan amal tapi karena udah niat udah dinilai beramal dan idrak. Lah iya, itu namanya di ilmu. Kalau di sifat idrok ini nggak bisa yang nggak wujud, harus yang wujud. Kayak sama dan basor. Sama basor yang nggak wujud nggak ditemu. Wujud kamu yang nanti yang belum muncul di sama basor enggak? Belum wujud di ilmu enggak? Nah, manisnya apel yang nanti akan buah di pohon kamu yang sekarang belum wujud apel itu, nanti wujudnya apel, manisnya seberapa apel itu di ilmu oleh Allah, tapi belum disamak basor, gitu kan? Nah, begitu apelnya muncul baru disamak basor. Begitupun di idrok sekalian, gitu loh. Jadi sama basor dan idrok ini berbarengan kerjanya. Kalau kita ngomong sama basor, Imam Turdi idrok, nah, 3 perkara ini, gitu loh. Jadi sifat kesempurnaan, gitu loh. Ya di sama, ya di basor, ya di idrok sekalian, gitu. Idrak aplikasi ilmu kan. Iya, artinya yang ditemakan dikatakan sama basor itu disebut zaidatun, menjadi perkara lain dari ta'aluknya ilmu. Isinya sama tapi cara kerjanya yang beda, gitu loh. Sama-sama nemu manis, tapi yang satu dengan dilihat barangnya, yang satu dengan
tahu dicicipin rasanya, yang satu cuman tahu itu manis. Tiga kerja ini. Ilmu itu cuman tahu itu manis, sama basor melihat manis, idrok ngincipin manisnya gitu. Ini pendapatnya Imam kok ini bantah. Jadi jelas para imam-imam kita tidak memasukkan sifat idrok karena sifat idrok dianggap tidak diperkuat dengan hujjah syar'i. Nggak ada dalil syar'i ataupun hadis ataupun sifat maknawiyah yang disebutkan langsung bahwa Allah itu mudrikatun atau mudrikun. Maka kalau ada mudrikun lazim dengan idrok. Kalau ada qadirun lazim dengan qudrat. Kalau ada mudrikun lazim dengan idrok. Tapi ini enggak ada kalimat mudrikun, enggak ditemukan gitu loh. Hingga tidak bisa diperkuat Allah punya sifat. Walaupun nanti sifat ini bagi kita itu sudah ada dalam sifat ilmu. Lah, manisnya gimana? Dilihat oleh Allah gitu loh. Level manisnya dilihat oleh Allah. Allah melihat air. Ini yang panasnya 10 derajat, yang panasnya 50 derajat, yang panasnya 100 derajat. Itu panasnya dilihat oleh Allah, enggak cuman airnya. Enggak cuman airnya, panasnya juga oh ini panas banget, oh ini kurang panas, oh ini sedikit panasnya, itu dilihat panasnya. Begitupun manisnya diketahui dan dilihat oleh Allah. Lah, mengetahui ini manis, kata Imam Muhakkik yang lainnya sudah cukup. Allah tahu kalau ini manis, apel yang nanti akan muncul kecut, apel yang besok akan keluar manis, lebih manis dari, cukup dengan sifat ilmu. Tapi Imam Maturidi lebih memilih memasukkan sifat idrok. Jadi ini khilafnya khilaf ulama yang membedakan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Emang Imam Maturidi kan begitu juga. Dalam sifat yang lainnya beliau juga memasukkan sifat takwin juga. Ya kan? Kita bahas sifat takwin. Kenapa kok ada takwin? Oh, takwin itu memisahkan sifat ta'aluknya kudrat suluhi dan ta'aluknya kudrat tanzizi, kan? Suluhi oleh Imam Maturidi dijadikan sifat, tanzizi dijadikan sifat. Jadi dua ta'aluk, kalau bagi kita ini dua ta'aluk kerja dalam satu sifat, yaitu sifat kudrat. Bagi Maturidi dua-duanya dijadikan sifat gitu loh. Ada sifat takwin dan ada sifat kudrat. Kalau kita kan enggak, sifatnya satu, kerjanya dua, yaitu suluhi dan tanzizi. Imam Maturidi oh enggak, dua sifat, yang kerjanya itu sebelum menciptakan dan yang satu kerjanya nyata menciptakan. Takwin ditambahin sifat takwin, ini ditambahin sifat idrok. Jadi ini nggak bisa mengatakan oh nambah-nambah. Emang dia punya pemikiran yang berbeda dengan kita, tapi hanya beda dalam lafaz. Kalau bagi kita itu masuk sifat ilmu, bagi dia dimunculkan sebagai sifat, gitu loh. Kalau kita itu masuk ta'aluknya ilmu, bagi dia dimunculkan sebagai sifat. Kebijakan atau penindakan. Kebijakan Takwin. Iya, makanya artinya sebelum munculnya itu kudrat, menyatakannya takwin, gitu
Hah? Masuk akal juga sih. Kata imam, kalau bagi kita kan enggak, kudratnya satu, lalu kerjanya dua, siap menciptakan dan nyata. Lah ngapain dua sifat? Kok kayaknya ada ribut apa? Dua sifat, tangan yang satu menyiapkan, yang satu mengeluarkan. Lah ngapain? Gitu loh. Ini khilafnya khilaf apa? Lafzi, khilafnya hanya dalam penamaan. Adapun dalam pemahamannya sama, artinya sama-sama perkara itu dita'aluki kudrat, gitu loh. Sama-sama perkara itu dita'aluki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan masuknya ta'aluk hanya perbedaan pengelompokannya saja. Yang satu ngomong, oh ini masuk ta'aluknya ilmu. Yang satu ngomong, oh ini masuk ta'aluknya sifat idrak. Ini perbedaan di situ. Tapi dalam makna semuanya satu makna, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala wajib mempunyai sifat. Beda sama pendapatnya orang-orang Mu'attilah yang menolak Allah punya sifat. Mu'attilah masih sama nggak dengan kita? Sama apa? Mengimani Allah, gitu. Sama-sama mengimani Allah. Jadi kalau mau dilihat dari bungkus utamanya la ilaha illallah, ya semua yang 73 ini ya masih la ilaha illallah semua. Nggak ada yang keluar dari la ilaha illallah. Hanya nanti perbedaannya dalam mensifati Allah. Satu mengatakan Allah di atas, satu Allah dalam hati, satu Allah punya sifat, Allah nggak punya sifat. Perbedaan dalam imaniyah ini, hingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbedaan dalam masalah akidah itu ujungnya apa? Ujungnya apa? Bukan rahmat tapi ghadab. Tapi kalau perbedaan dalam masalah furu itu rahmat. Satu pakai kunut, satu enggak pakai kunut. Satu sedekap, satu enggak sedekap. Itu namanya apa? Rahmat. Tapi kalau satu Tuhan di atas, satu Tuhan enggak di atas, wah ini khilafnya ghadab itu. Azab, bukan rahmat, bukan. Satu kalau meyakini Tuhan itu di atas, satu Tuhan enggak di atas. Ini perbedaan yang parah, perbedaan yang tidak boleh ada di tengah-tengah orang Islam. Ya, jadi kita harus bisa memisahkan apabila ada perbedaan, kita cari tahu ini bedanya fil makna atau fil lafzi, gitu loh. Kalau bedanya fil lafzi, oh masih kelompok kita. Tapi kalau bedanya fil makna, berarti sudah keluar dari kelompok kita, ya. Mudah-mudahan kita semua, Allah jadikan kita semua menjadi orang-orang yang hatinya selalu terikat pada akidah yang satu, akidah yang benar, akidah para imam, para muhakkik yang diajarkan kepada kita oleh para pendahulu kita. Allah jadikan hati kita kuat selalu mempertahankan ini, akidah yang lurus, akidah yang benar, sampai akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan dimudahkan oleh Allah tanpa hisab masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin, bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala al-ashrafna wa tub 'alaina tauba taghsil kulli 'auba wastul lana awrati
وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طعسي سحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.